Salam, salam sejahtera kepada kita semua. Apa kabar? Tentu sehat-sehat bukan? Nah, hari ini Ibu mau menyampaikan materi pembelajaran kelas 6 semester ganjil buku agama Kristen Protestan dengan judul Bernyanyilah dengan Roh dan Akal Budi. Nah, adapun materi pembelajarannya kita mulai dulu dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada saat ini kami Tuhan tidak mau belajar. Tuhan tetap menolong, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga lewat firman-Mu Tuhan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur buat hari ini. Amin. Salam kembali saat ini sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran, kiranya kepada peserta didik kami untuk mempersiapkan segala alat tulisnya, buku agamanya, persiapkan juga buku Alkitabnya. Nah, saat ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu materi pembelajaran agama Kristen. Materi pembelajaran bernyanyilah dalam roh dan akal budi. Mari kita simak materi pembelajaran berikut ini. Bernyanyi di dalam ibadah adalah salah satu kegiatan ibadah yang di dalamnya kita dapat menunjukkan sikap memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Dengan bernyanyi di dalam roh, maksudnya adalah kesungguhan hati, yaitu hati yang fokus di dalam bernyanyi untuk memuliakan Allah. Lalu, apakah yang dimaksud dengan bernyanyi di dalam roh? Maksudnya adalah kesungguhan hati, yaitu hati yang terfokus di dalam bernyanyi untuk memuliakan Allah. Di samping itu, kita harus bernyanyi dengan akal budi. Hal ini berarti bahwa ketika bernyanyi, kita harus mengerti syair nyanyian yang kita ucapkan. Surat Paulus ini berisi nasihat kepada jemaat Korintus agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat. Mereka diminta agar menolong, menghibur, mendorong dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Sayangnya, pada waktu itu jemaat Korintus hanya sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu berbahasa roh, kata-kata dalam bahasa asing. Padahal menurut Paulus, karunia itu bukanlah karunia yang utama. Rupanya jemaat Korintus telah melebih-lebihkan kepentingan karunia bahasa roh dalam ibadah umum, sehingga mereka mementingkannya lebih dari karunia yang lain. Mereka bangga jika dapat berbahasa asing dalam ibadah, padahal ibadah bukanlah sarana untuk membanggakan atau menyombongkan diri, tetapi ibadah adalah sarana untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Paulus membicarakan tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditunjukkan kepada Allah. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk bernyanyi, memuji, dan mengucapkan syukur kepada Allah. Dalam ibadah adalah bernyanyi yang menggunakan akal budi, artinya tidak asal bernyanyi dan bersuara. Bernyanyi tidak jelas kata-katanya dan cara pengucapannya, serta maksudnya. Isi atau tujuan nyanyian dapat dihayati oleh yang menyanyikan maupun yang mendengarkan. Menurut Paulus juga, nyanyian yang menggunakan akal dan budi yang baik akan menolong orang lain yang mendengarkan menjadi mengerti karya dan kebaikan Allah. Dalam ibadah Kristen terdapat beberapa jenis nyanyian berdasarkan iramanya. Kamu akan mengetahui bahwa ada nyanyian yang dinyanyikan secara bersemangat, lembut bahkan syahdu. Berdasarkan isi atau pesannya, kamu akan menemukan ada nyanyian yang memuji Allah,
tetapi ada juga yang berisi doa atau harapan. Orang Kristen adalah penganut agama yang paling banyak bernyanyi dibanding dengan penganut agama manapun. Apakah kamu selalu sungguh-sungguh setiap kali menyanyi, atau sering asal menyanyi saja atau asal bersuara saja? Menyanyi dalam ibadah berarti melibatkan hati, bukan hanya mulut yang bersuara. Tetapi apa maksudnya? Artinya kita benar-benar menghayati syair dan melodi yang kita nyanyikan. Nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati kita. Nyanyian itu ada perasaan, keyakinan, dan doa yang menandakan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Ada dua kegiatan yang dapat kamu lakukan secara berkelompok dan individu. Kesimpulannya adalah menyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarangan atau asal bunyi. Menyanyi adalah ekspresi doa dan harapan umat terhadap Tuhan. Karena itu, bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal dan budi yang baik.